Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Halaman 233 di scrollnya itu. Al-mabhatul awwalu, pembahasan pertama, al-wudu'u, tentang wudu'. Ta'rifuhu wa anwa'uhu, faraiduhu, syurutuhu, sunanuhu, adabuhu, makruhatuhu, nawaqiduhu, wudu'ul ma'dzuri, ma yamna'u minhu ghairul mutawaddi. Dalam pembahasan wudu ini nanti akan dibahas tentang definisi wudu, macam-macam wudu, fardunya wudu atau rukun-rukun. Kenapa tidak disebut arkanul wudu, kok furudul wudu? Apa bedanya furudun sama arkanul? Rukun sama furud. Kalau di kitab-kitab itu furud ya, furudul wudu'i, bukan. Tapi kalau Islam itu arkanul islami. Kenapa? Nanti akan dijelaskan tentang faraiduhu, fardu-fardunya wudu, syarat-syaratnya wudu, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, hal-hal yang makruh dari wudu, hal yang membatalkan. Terus wudunya orang yang uzur, kemudian hal-hal yang mencegah ma yamna'u minhu ghairul mutawaddi, yang bukan orang yang berwudu. Coba halaman 234 mungkin ini ya. Al awwalu fardun. Alal muhditsi idza aradal qiyama lissolati fardhan kanat au naflan kamilatan au ghairu kamilatin ka sholatil janazati wa sajdati tilawati lil ayatis sabiqah idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wa liqaulihi alaihi salatu wassalamu la yaqbalullaha sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa la yaqbalullahu sholatan bighairi tuhurin wala shadaqatan min ghululin. Di atasnya ini, di atasnya al awwalu fardun. Al fardu indal hanafiyati, yang disebut dengan fardu menurut madhab Hanafi, huwa tsabitu bid-dalili al-qat'i, yakni sesuatu yang tetap dengan dalil qat'i. Jadi wajib itu adalah sesuatu yang tetap atau ditetapkan oleh dalil yang qat'i. Dalil kan ada dua. Ada yang qat'i, ada yang dhanni. Qat'iyud dalalah, dhanniyud dalalah. Qat'i itu pasti, tidak ada yang membantah. Yang pasti misalkan sholat, zakat, puasa, haji, wajibnya itu qat'i. Dalil-dalilnya udah pasti semuanya itu. Nggak ada yang membantah. Sholat fardu itu 5 waktu, nggak ada yang membantah. Satu pun nggak ada. Nah, kalau sesuatu yang qat'i itu harus diimani. Ada juga dalil yang dhanni, dugaan. Dugaan itu nanti muncul ikhtilaf. Contohnya
tentang kewajiban mengusap kepala. Wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Ada yang memaknai kepala ya semuanya kepala. Semuanya kepala itu sini. Depan ini kepala, atas juga kepala, belakang juga kepala. Berarti kepala harus semuanya. Ada yang memaknai maksudnya kepala itu sebagian kepala. Wamsahu biru'usikum, sebagian kepala. Yang penting sudah sepertiganya diusap, itu sudah gugur kewajiban. Itu sudah masuk kepala. Atau menurut mazhab Syafi'i minimal diwakili 3 helai rambut dan kulitnya. Itu sudah termasuk mengusap kepala. Kalau fardu itu pasti. Nah, pasti dalam Al-Qur'an ini anggota-anggota wudu yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu disebut fardunya, wajibnya, karena sudah pasti disebutnya. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Yang pertama membasuh wajah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Ada yang membacanya wa aydikum wa aydiyakum, wujuhakum wa aydiyakum, berarti yang kedua tangan. Terus wa aydiyakum ilal marafiqi, sampai siku. Wamsahu biru'usikum, yang ketiga membasuh kepala. Terus wa arjulikum ilal ka'bain. Ada yang membacanya wa arjulakum, karena faghsilu wujuhakum di belakangnya wa arjulakum, sama-sama nasobnya. Ada yang baca wa arjulikum. Kalau wa arjulikum berarti majrur, biru'usikum wa arjulikum, sama-sama majrurnya. Tapi ada yang membaca wa arjulakum ilal ka'bain, berarti ada berapa? Wamsahu biwujuhikum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Empat yang disebutkan dalilnya secara jelas baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah itu disebut fardu. Nah, sesuatu yang fardu itu pasti dalilnya qot'i, dalilnya pasti. Imam-imam itu tidak berani untuk mewajibkan sesuatu, memfardukan sesuatu kalau belum diyakini dalilnya yang qot'i. Misalkan apa? Imam mau mewajibkan zakat terhadap hadrawat, sayur mayur. Dalilnya apa? Kalau tidak ditemukan, nggak berani mewajibkan. Hati-hati betul. Makanya tidak sembarangan wajib itu. Menetapkan wajib itu harus membantu. Siapa yang mengharuskan? Sesuatu yang perintah wajib itu pasti harus dengan dalil yang qot'i. Qot'i dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis. Kalau tidak ada itu, dalil yang qot'inya tidak bisa. Bahkan tidak boleh. Kita kan dalam Al-Qur'an itu tidak boleh menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Man ahalla haraman wa harrama halalan, itu. Atau mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, atau tidak mewajibkan sesuatu yang wajib, itu sama saja. Itu tidak boleh. Makanya hati-hati. Kita tidak nanti kalau seandainya sudah jadi kiai, jadi bunyai, jangan sembarang mengatakan wajib. Wajib itu harus didasari dalil yang qot'i. Itu furud. Kenapa disebutnya furudul wudu'i? Terus pertanyaan kedua, idza qumtum ila sholati, jika kalian
akan melaksanakan sholat. Faghsilu wujuhakum, maka berwuduklah. Kalau nggak mau sholat berarti kan yang wajib itu kalau mau sholat. Jadi kalau nggak mau sholat tidak wajib. Karena yang wajib jelas dalil qat'inya itu. Makanya ada sebagian ulama yang tidak mewajib, tidak mengharuskan mau pegang Al-Quran itu harus dengan wudu. Dalilnya apa yang jelas? Katanya dalilnya itu apa namanya, yang di surah Waqiah itu apa namanya, la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali al-mutahharun. Al-mutahharun itu apa? Itu dari wazannya apa wazannya? Kan dari tohharo yutahhiru tathiron, nanti fa'ilnya mutahhirun, terus maf'ulnya mutahharun. Jadi mutahharuna artinya apa? Tohharo itu kan banyak mensucikan, yutahhiru sedang banyak mensucikan. Itu kan faidahnya kasrah, apa namanya, banyak. Kalau qata'a itu memotong, kalau qatta'a itu motong-motong, seperti motong-motong bawang itu qata'a bukan qata'a. Kalau qata'a itu memotong jadi dua, kalau qatta'a itu mencacah-cacah itu. Nah, tohharo kalau mutahhirun itu orang yang banyak mensucikan. Kalau mutahharun yang banyak disucikan. Maknanya disucikan, bukan yang suci tapi disucikan. Makanya kalau menggunakan dalil ini masih ada pemahaman yang luas. Yang disucikan bisa jadi ini Kanjeng Nabi maksudnya. Para anbiya, orang-orang yang disucikan. Atau ada yang memaknai juga malaikat al-mutahharun, itu para malaikat yang disucikan, yang tidak pernah berdosa. Kalau dalilnya menggunakan ini baru dhonniyud dalalah. Sesuatu yang dalil berupa dhonni itu tidak bisa dijadikan dalil wajib. Makanya ada sebagian ya emang di Sulam Taufik itu apa namanya, kalau mau memegang Al-Quran itu harus berwudu gitu. Tapi dalilnya ketika ditanyakan ya, masih dhonniyud dalalah. Hanya ya kita ikhtiroman ya nggak masalah. Untuk memuliakan Al-Quran itu jauh lebih bagus emang sih. Tapi jangan memaksakan juga sesuatu yang apa namanya tidak wajib kemudian diwajibkan. Ya daripada nggak baca nunggu wudu itu lagi malas, lagi kemarau, mau apa namanya tayamum itu jadi kotor, masa mau baca Quran harus tayamum dulu gitu. Ya udahlah, yang penting kita tidak sedang hadas besar gitu. Udahlah apa namanya, ambil Al-Quran baca saja gitu. Insya Allah ada apa namanya lebih baik daripada yang apa namanya nunggu-nunggu harus dia wudu terlebih dahulu. Itu terkait wudu.